Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Bahagia Jemustika dari kelas KPI C6 NIM 1840210091. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Praktik Mikro Penyiaran yang diampu oleh Pak Mansur Hidayat MA. Oke teman-teman, di video saya ini saya akan membahas tentang apa itu hablum minallah, apa itu hablum minannas, dan apa itu hablum minallam. Hablum minallah adalah hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Dan di sini harus digarisbawahi bahwasanya apa? Bahwasanya yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak dibenci Allah itu kita harus tahu. Seperti contoh, Allah tidak mengharumkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian. Berarti kalau kita bercerai, kita tidak dapat dosa. Dan jika kita tidak melakukan perceraian, kita mendapatkan pahala. Tapi Allah benci terhadap hamba-hambanya yang tidak bisa menjaga hubungan suami istri dan berakhir pada perceraian tersebut. Nah, hal-hal ini yang dibenci Allah ini dikatakan makruh. Makruh yang berarti apabila kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala, dan apabila kita lakukan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu makruh. Jadi hablum minallah di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, wayo arti lagi adono. Siji, setunggal wajib. Kedua, sunnah. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, mubah. Yang kelima, haram. Hablum minallah di sini bersangkutan dengan hablum minannas. Sosial kita atau hubungan kita terhadap manusia. Wajibnya kita terhadap manusia gimana sih? Sunnah terhadap manusia itu bagaimana, mubah terhadap manusia itu bagaimana, makruh terhadap manusia itu bagaimana, haram terhadap manusia itu bagaimana. Nah, ada contoh di dalam hukum Islam. Bersalaman dengan selain jenis itu dihukum haram atau dosa. Bersentuhan kulit, sama aja ini bersentuhan kulit, makanya hukumnya dosa. Pada selain jenis itu dikategorikan dosa, berarti hukumnya haram. Nah, ini contoh hablum minallah kita. Kalau kita salaman mendapatkan dosa, tapi hablum minannas kita kalau kita nggak salaman mesti wong liya sing ame salami kayak sido, maaf bukan muhrim. Lah baru ngrasani apa sih kok ngene, apa sih kok gak salaman. Nah, itu hablum minannas kita yang jelek. Contoh kayak gitu, termasuk jelek hablum minannas kita. Padahal adatnya di Jawa atau di Indonesia ini laki-laki boleh bersalaman dengan selain jenis siapapun dia, kalau sebatas salaman loh, sebatas salaman. Paham kan? Nah, hablum minallah kita, hablum minannas kita juga harus direferensikan atau diberi ilmu apa namanya? Ilmu syariat dan ilmu fikih atau ilmu fikih. Fikihnya gimana? Al-'adatu muhakamah. Dia adalah ciptaanmu ya Rob. Jika aku menyakiti hatinya, maka
aku menyakiti ciptaanmu. Maka salaman terhadap manusia untuk hablum minallah, kita juga tahu kalau itu dosa. Nah, kalau aku salaman dan menyakiti hatinya, aku juga menyakiti ciptaannya atau hati ciptaannya. Nah, ini yang perlu digaris bawahi, hablum minallah dan hablum minannas. Untuk hablum minallah sendiri itu tadi menjalankan perintahnya dan menjauhkan larang-larangannya. Itu hablum minallah di dalam garis besar syariat, atau bisa dikategorikan bertakwa, takut akan ancamannya dan senang atas janji-janjinya. Secara syariat bertakwa seperti itu. Secara hakikat lagi lebih diperdalam, bahwasanya apa? Semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita semua akan musnah, yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hablum minallah kita secara hakikat berpasrah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara hablum minallah kita secara hakikat. Kita tidak memiliki apa-apa. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan membuat hidup kita semakin nyaman. Bahasa Jawanya ayem. Itu disebut hablu minallah. Lah, hablu minallah secara syariat menjalankan perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Nah, secara hakikat tadi kan secara syariat, ini secara hakikat. Kau bentuk bahwasannya yang ada di bumi ini semua datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah secara syariat dan secara hakikat. Hablum minannas juga diatur oleh agama dalam hal apa saja? Dalam hal bersosialisasi. Jadi termasuk Rasulullah pun mengajarkan min innamil mar'i akramal jarri. Sebagian dari iman manusia adalah memuliakan tetangga. Lah, ini hablum minannas, hubungan kita terhadap apa? Terhadap manusia. Berarti bisa dikatakan orang yang beriman atau memiliki iman kalau kita baik dengan tetangga kita. Sampai Islam mengajarkan seperti itu. Islam sangat indah, Lur. Islam mengajarkan harus baik kepada tetangga. Kita harus baik sama tetangga orang. Itu hablum minannas dalam garis besar Islam. Jadi tidak ada ungkapan-ungkapan kebencian dan lain sebagainya. Bahkan di dalam ada sebuah prasangka. Kita harus berprasangka baik kepada semua orang. Husnudon dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya berburuk itu suuzon. Rasulullah juga mengajarkan apa sih untungnya suuzon, apa sih ruginya husnuzon. Contoh kalau ada preman di jalan, lah mungkin kita berprasangka baik aja, mungkin dia lagi capek mikir dunia. Nah, itu kita harus husnudon. Nggak ada ruginya kan kalau kita husnudon? Ya nggak ada, masa ada sih? Nah. Walaupun kenyataannya dia jelek, kelakuannya elek, tapi kan kita nggak ada ruginya kalau kita husnuzon. Nah, gitu. Husnuzon kita itu mendoakan kebaikan untuknya. Bahkan dalam berprasangka pun kita diajarkan hal baik terhadap sesama manusia. Itu keindahan Islam. Jadi
berprasangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga diajarkan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hablum minallah kita ke atas, hablum minannas kita setara dengan manusia. Ada lirik lagu, aku lali judul lagu nih. Di tengah-tengah lirik itu ada manusiakanlah manusia. Dalam konsep memanusiakan manusia, gak usah ngujat dan kamu berhentilah menjadi Tuhan. Memanusiakanlah manusia sewajarnya. Jadi ojo ngerani wong kae elek, wong kae elek kuwi wajahku dhewe elek kok. Ameh ngrasani wong elek-elek. Wong ngene, wong kae ngono, wong kae ngene alah mbuh. Kamu gak tahu, kamu bukan Tuhan. Manusiakanlah dia. Dia bukan setan, dia bukan jin, dia bukan iblis, apalagi dia bukan kuntilanak. Dan dia bukan malaikat, dan dia berhak salah, berhak keliru, dan dia berhak taat dan berhak berbuat baik. Kita memandang manusia secara manusia. Nah, itu jadi hablu minannas. Ngoten. Nah, kalau hablu minalam, hubungan kita terhadap alam. Ini sama kaitannya dengan onen-onen wong Jawa. Aku yang Jawa, kudune yang nggo onen-onene barang. Nek awakmu nandur apik, bakal ngunduh apik. Nah, awakmu ngunduh elek, yo bakal ngunduhmu elek. Ngono. Jadi sebenarnya alam ini sesuai dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita baik terus terhadap alam, alam akan membalas pemikiran baik kita. Jadi alam itu tergantung prasangka pemikiran kita. Kalau kita berprasangka baik setiap hari, kita memiliki husnudzon di dalam diri kita. Alam pun akan membalas kebaikan kita dan memberi energi positif kepada kita, pada diri kita, lebih tepatnya diri kita. Jadi sebenarnya alam ini hidup, tidak mati. Alam ini hidup. Kamu tahu nggak? Ini hidup, nggak mati. Ngoten. Kalau sisi negatifnya kita terhadap alam, misal kita berangkat kuliah, tes, kesadong matu, asu ngono, misoi. Nah, maka alam akan balasnya lebih sakit dari itu. Jadi hidup kita masih di alam. Ojo reko-reko, berbuat baiklah, yaitu sesuai spesifik kita, hablum minallah dan hablum minannas. Alam akan membalas baik jika hubungan kamu dengan Allah baik, hubungan dengan sama baik, maka alam akan baik berhubungan dengan kamu. Cukup video saya. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.